Tiang flashback sedikit ketika bagaimana Tiang join bergabung dalam Weda Posona Ashram di tahun 2017 dan di 2018 Weda Posona Ashram Yogyakarta dibentuk. Nah, ketertarikan Tiang ini pertama kali karena di sini sudah tidak ada kita dari Solo A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu yang membuat Tiang bagaimana kemudian untuk bergabung kepada Weda Posona Ashram dan melihat juga para sulingye-sulingye yang sangat sederhana sekali, membuat yang tertarik juga di situ. Nah, kemudian setelah baca aguron-guronnya bahwa ada 3 pilar di Weda Posona Ashram. Yang pertama adalah biro sosial, yang kedua adalah biro kemanusiaan, yang ketiga adalah biro spiritual, yang keempat adalah, nah karena Tiang di Jogja oleh Nabi Ratu Begawan Yogananda, yang diberikan mandat bagaimana itu masuk di bidang seni dan budaya. Karena bagaimanapun juga perjalanan inilah yang dilakukan oleh mereka dulu ketika ingin menghancurkan Hindu. Yang dimasuki adalah seni dan budayanya. Baik. Sebenarnya waktu SMA Tiang Nika kurang tertarik dengan seni dan budaya. Karena waktu itu kita anak muda waktu itu lebih cenderung bagaimana mengidolakan Michael Jackson, mengidolakan Deep Purple, mengidolakan Led Zeppelin, terus Kool and the Gang. Kalau di Indonesia gado-gado namanya, Kool and the Gang, gado-gado. Dan lain sebagainya. Nah, kita waktu itu lebih bangga dengan budaya-budaya seperti itu. Dan ketika kita mau masuk dalam budaya Bali itu dianggap, wah kamu kuno, kamu ketinggalan zaman. Nah, karena gengsi itulah kita kemudian malu untuk masuk dalam ranah seperti itu. Tapi sebuah hukum karma sebenarnya ketika Tiang tidak tertarik, tapi kemudian kuliah di Fakultas Sastra sama dengan Pak Jero Dalang, tidak tamat juga Pak Jero Dalang, saya di Sastra, Fakultas Sastra Udayana. Saya ngambil konsentrasi di jurusan Sastra Jawa Kuno selama 5 semester di sana. Kemudian orang tua ketakutan karena terlalu jauh terjunnya, sehingga Tiang disuruh berangkat ke Yogyakarta. Nah, kemudian ke Yogyakarta ini perbedaan lagi, suatu apa? Tadinya adalah di Fakultas Sastra, kemudian Tiang di Jogja. Maaf lagi Ibu Wayan Indiani, saya bukan di arsitek tapi saya di teknik sipil. Nah, saya harus belajar di sini di teknik sipil bagaimana melupakan pelajaran-pelajaran sastra yang itu, sehingga lebih banyaknya ke hal-hal yang masuk logika gitu, memakai logika. Ketemu lagi dengan matematika, ketemu lagi dengan fisika, ketemu lagi dengan yang serem-serem ngitung-ngitung itu. Nah, disinilah. Tapi hasrat saya untuk menjalani seni itu dan budaya itu tidak bisa terbendung justru di Yogyakarta. Hanya Tiang sering main ke Padepokan Bagong Sudiharjo, di sana Tiang banyak belajar dari almarhum, dari Bapak Papa yang belajar. Di sana Tiang banyak belajar lagi bagaimana beliau sangat humble. Dia juga seorang maestro tari yang menemani beliau dari tahun 1994 sampai dengan 2004. 10 tahun dia mengikuti bagaimana cara berpikir beliau yang begitu menerima perbedaan, yang begitu berwarna dalam hidupnya. Tidak ada kemudian justice, judge bahwa saya yang terbaik. Tidak ada seperti itu. Beliau selalu memberikan petuah-petuah kepada Tiang bagaimana seorang seniman
sekelas beliau itu menggerakkan tangannya sedikit itu sudah ada powernya, bagaimana bergeraknya, bagaimana kemudian, dan beliau tidak malu-malu ini pengaruh dari ini pengaruh dari ini begitu. Dan itu beliau menjelaskan secara detail kepada saya. Nah waktu itu masa sih seperti itu. Masih belum yakin dengan apa yang diberikan oleh beliau. Tapi dalam waktu 10 tahun itu berjalan, memang banyak yang diberikan oleh beliau, tetapi lewat petuah-petuahnya bagaimana kita harus kita boleh bagaimana belajar budaya asing. Kita boleh mengambil sedikit-sedikit dari budaya asing itu, tapi kita tidak pernah melupakan akar budaya kita. Nah, salah satu contohnya beliau mencontohkan seniman di Indonesia kalah packaging, seperti umpamanya lukisan dia kalah di bingkainya. Nah, beliau ini meniru dari luar. Nah, di luar itu hasil lukisannya jelek, tapi packagingnya bagus. Gitu. Nah, itu yang beliau ambil dari itu. Itu satu hal yang baik. Gitu. Bagaimana dengan figura yang bagus, packaging yang bagus, sehingga menaikkan nilai dari lukisan beliau. Begitu juga saat beliau ditantang bagaimana menarikan tarian baris dalam 30 detik. Saat itu beliau mengatakan iya. Pada saat itu saya berpikir bagaimana caranya dalam 30 detik, sedangkan tarian baris itu kan 15 menitan. Nah disinilah bagaimana beliau menginterpretasikan tarian-tarian itu, sehingga ketika syuting ya cuman tangan beliau aja bentuknya seperti tarian baris, terus ininya gelung baris. Nah seperti itu 30 detik. Nah dari sana saya belajar, oh ternyata bisa juga diginikan. Dan beliau mengatakan saya tidak menabrak, karena di sini kan pesanan berdasarkan 30 detik seperti itu. Nah beliau memberikan seperti itu. Dan ketika juga pembukaan PON, pembukaan dan lain sebagainya, tarian massal beliau itu luar biasa sebenarnya. Di sana saya belajar banyak, dan beliau tidak ragu-ragu lagi beralkulturasi, sehingga menjadi sebuah hasil ciptaan yang luar biasa. Nah dalam proses menciptakan tari juga beliau melakukan studi kelayakan. Studi kelayakan di sini beliau menonton banyak tarian. Nah nanti detailnya Mas Didi yang lebih paham tentang itu. Tapi kembali lagi mana yang cocok, mana yang tidak. Nah sehingga beliau, oh ini yang cocok, ini tidak, ini cocok, begitu terus. Dan terjadilah sebuah hasil cipta. Karena apa? Karena hasil cipta yang sekarang ini, hasil karya yang sekarang ini tidak mungkin terlepas dari hasil karya yang dulu, pengembangan dari karya-karya yang dulu. Nah itu yang ini apa? Yang pelajari dari Pak Bagong Sudiarjo almarhum Suwargi. Nah, dan beliau juga mengatakan begini, kenapa seniman-seniman sekarang ini cuman asal bisa bergerak. Itu yang menjadi keprihatinan beliau. Dan keprihatinan juga Mas Didi Ninitowo. Ketika saya menanyakan begitu, kenapa bisa begitu? Nah, karena kemudian beliau mengatakan mereka cuman menghafal gerak dari segi olahraga, tapi olah rasanya tidak. Di sinilah dipentingkan bahwa olah rasa itu harus dilakukan oleh seorang seniman. Ketika dia mengolah rasa, bagaimana sehingga kalau di Bali dikatakan itu kemudian menjadi taksu, dan bagaimana tangannya bergerak sedikit aja ada sebuah energi yang ada di sana. Meskipun beliau seorang Kristiani, tapi beliau tidak segan-segan belajar dari Hindu, dari manapun, dari Buddha pun beliau belajar. Nah dari sana kemudian membuka lagi wawasan tiang tentang seni dan budaya, bagaimana seharusnya saya bergerak lagi. Nah
Setelah beliau wafat, ini tiang bercerita pengalaman saja, sehingga tidak ada kesan untuk menggurui. Dari sini banyak nanti yang bisa disimpulkan. Ketika beliau wafat, nah di sana saya kehilangan benar-benar seorang guru yang mendidik tiang. Nah dari sana apa yang saya harus lakukan? Nah mulailah tiang berkeliling dari candi satu ke candi yang lainnya. Nah, kebanyakan candi-candi yang ada di Jogja ini adalah Siwaistik, jadi beraliran sangat Siwais sekali. Nah, cuman ada satu candi yang Waisnawa, itu Candi Barong. Di sana ada candinya Wisnu dengan Dewi Laksmi. Nah, di sini yang perhatikan terus bagaimana corak dan bentuk candi-candi yang ada, candi-candi Siwa itu. Nah, satu patokan yang memang benar-benar tiang amati di sisi selatan itu pasti, ini pasti kalau kita berbicara Candi Siwa, pasti itu adalah patung dari Resi Agastya. Dan di sisi utara itu pasti dari Dewi Durga. Nah di belakang dari Linggayoni yang ada di dalam candi itu pasti Ganesha. Nah disinilah saya berpikir kemudian berarti apa yang ditulis dalam pelajaran agama Hindu, tiang-tiang pelajari dari SD, SMP, SMA dan juga mahasiswa saat di Udayana, bahwa apa yang disampaikan di sana adalah Agastya Yatra. Agastya Yatra artinya beliau itu dari India kemudian ke selatan menyebarkan agama Hindu sampai dengan ke Sri Lanka dan lain sebagainya, sampai juga dengan ke Indonesia. Nah, dari Kutai, Jawa Barat, kemudian baru ke Jawa Tengah, kemudian ke Jawa Timur. Nah, inilah yang membuat tiang semakin tertarik bahwa kenapa demikian, dan tiang ketemu bahwa satu buku di sana mengatakan, Bapak Sukmono mengatakan bahwa pengaruh India pada bangunan candi dari abad keempat sampai dengan 12 sangat kental sekali. Nah, disinilah bagaimana pengaruh-pengaruh itu nenek moyang kita zaman dulu sangat welcome dengan hal itu. Nah, kemudian satu contoh lagi, kalau kita melihat bentuk candi dari atas, nah di sana kalau candi Siwa pasti di sana bentuknya seperti yantra yana maha meritin mantran. Nah di sanalah persis seperti itu. Di sana juga membuka wawasan yang bahwa ternyata dari zaman dulu kita sudah terjadi alkulturisasi. Nah sekarang di mana pengaruh Cina yang ada? Dan satu boleh ini dari India, belum habis dari India, tolong ditampilkan koin-koin emas pada zaman Sailendra, pada zaman abad ke-11 di Jenggala, pada zaman Majapahit. Nah, di belakangnya itu pasti ada huruf ta. Dan itu adalah bentuknya adalah pre-nagari atau Shidam dari dinasti Pala yang ada di India pada abad ke-8 sampai dengan abad ke-10. Nah, ini yang kemudian menambah keyakinan tiang bahwa kita bisa menerima segala alkulturisasi. Nenek moyang kita mengkombinasikan, mengawinkan itu. Nah, kemudian di mana sekarang pengaruh Cina pada candi-candi itu pada peripih-peripih yang ada. Peripih itu kalau di Bali sekarang namanya apa? Pedagingan, itu memang ada
uang kepeng, uang Cina itu, di sana memang ada beberapa masuk di dalam sana, masuk di dalam kotak peripih itu. Nah, di sana juga ada ruby biasanya kan dari Burma. Terus di sana juga ada uang emas itu, uang perak. Terus nah, dan ini ada suatu yang harus kita ketahui. Jadi tanah-tanah yang ada di peripih yang dimasukkan dalam peripih itu, menurut arkeolog, teman-teman arkeolog saya, itu bukan tanah dari Indonesia. Artinya itu tanah-tanah tersebut itu dibawa dari luar. Sampai begitu nenek moyang kita zaman dahulu. Nah, selang ketika Abhisheka pertama, saya ketemu sekilas dengan Mas Didi. Nah, Abhisheka yang kedua baru lebih intens lagi dengan Mas Didi Dinitowo, dan waktu itu beliau membawakan tarian Siwanata Raja. Saya tertarik bagaimana Mas Didi itu trans di sana, menari itu dalam kondisi trans. Tapi waktu itu saya dengan Mas Didi belum dekat sekali, cuman kenal-kenal kayak itu aja, kayak kucing itu kenal ya sudah. Nah, suatu ketika Mas Didi datang ke ashram untuk suatu keperluan. Nah, di sini kita berdiskusi lagi tentang bagaimana khususnya budaya tari itu masuk ke dalam sebuah ritual, dan Mas Didi menjelaskan waktu itu tari adalah bagian dari ritual. Nah, di sana menambah keyakinan yang tentang bahwa nenek moyang kita tuh hebat sebenarnya. Nah, disinilah kemudian terjadi menambah lagi pengetahuan tentang bagaimana alkulturisasi itu dari sang maestro Mas Didi. Nah, nanti beliau yang lebih detail bagaimana menjelaskan itu, yang hanya sekilas, nah itu adalah bagian beliau nanti. Nah, disinilah kemudian dari sini kemudian timbul gagasan suatu ide yang besar bagaimana, dan itu nanti kita rahasiakan di sini karena nanti biar bisa kita bicarakan di obrolan Balai Banjar sehingga menjadi suatu yang menarik lagi di obrolan Balai Banjar. Nah, di situ juga ketika yang berdiskusi dengan Mas Didi bagaimana menari itu adalah suatu jiwa, adalah suatu meditasi, dan sangat meditatif sekali. Dan Mas Didi juga belajar mudra sudah sampai ke India, dan dia meyakini mudra itu berasal dari India, nah, seperti itu. Karena beliau sudah belajar kemana-mana tentang mudra itu. Disinilah kemudian bagaimana suatu perjalanan besar yang harus kita lakukan, kita Mas Didi dan tim termasuk Tiang juga nantinya. Nah, ada satu yang bagaimana sebuah quotes ya, Tuhan itu universal. Ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, maka sifat kita harus universal. Artinya di sini energi sejenis menarik yang sejenis. Tidak mungkin beliau menarik yang tidak universal karena sifat beliau adalah universal. Beliau tidak pernah mempersalahkan si A dari ini, si B dari ini. Dan ini juga membuat menambah lagi keyakinan bahwa kita harus bersikap universal di sini. Boleh berbeda, boleh apapun keyakinan kita, tapi semua harus saling mengisi, bukan saling menyalahkan. Dan terakhir, Profesor Mahfud MD juga mengatakan bahwa beliau mengatakan, ya
Beliau mengatakan, Profesor Mahfud MD, untuk negara agar cepat menjadi maju, ya bangun kebersamaan dan bangun persatuan. Itu kurang langkungnya seperti itu. Nanti kita ada nanti perkembangan dari pertanyaan-pertanyaan. Suksema, Om Shanti. Shanti, Shanti, Shanti.